Langsung aja apa gimana nih? Langsung. Oke, Langsung ya? saya langsung mulai aja ya. Baik, Oke, baik, baik. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Selamat pagi teman-teman Sobat Maisyah ID dimanapun berada. Termasuk selamat pagi Mas Rodri dan yang lainnya. Yang hari ini insya Allah Mas Rodri akan menyampaikan tentang seperti di judul became a good customer service, insya Allah ta'ala ya. Dan teman-teman semua, sebelum kita menyimak pemaparan Mas Rodri, dapetin gold ya, dapetin sesuatu yang emas dari Mas Rodri, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu tentang Maisyah ID. Apa sih Maisyah ID itu? Barangkali teman-teman di sini ada yang sudah tahu karena emang ikut acara ini gara-gara lihat iklan di ini ya, di Instagramnya Maisyah ID. Tapi mungkin juga ada yang belum tahu nih Maisyah ID itu apa. Maisyah ID adalah platform yang menyediakan platform yang menyediakan informasi tentang lowongan pekerjaan yang dikhususkan untuk Muslim atau dengan kriteria atau nilai-nilai Islam. Jadi teman-teman sekalian yang beragama Muslim yang ingin mencari pekerjaan selain sesuai dengan passionnya teman-teman sekalian, juga tetap memperhatikan nilai-nilai Islam di dalam lingkungan pekerjaan tersebut, teman-teman bisa langsung kunjungi Instagramnya Maisyah ID dan Maisyah Akhwat. Di sana ada informasi atau iklan-iklan lowongan pekerjaan yang barangkali satu atau dua cocok, teman-teman bisa apply ke iklan-iklan tersebut, lamaran-lamaran pekerjaan dari teman-teman sekalian. Semoga Maisyah ID tetap bermanfaat dan bisa tetap menginformasikan. Selain informasi iklan, juga kita di Maisyah ID ada edukasi terkait dengan karir. Sesekali mungkin mengadakan webinar seperti ini dengan narasumber-narasumber yang luar biasa di pengalamannya, di bidangnya, dan teman-teman bisa mengambil banyak pelajaran. Langsung aja, saya ucapkan yang terutama ya untuk Maisyah ID ya, yang telah mempromosikan atau telah menyelenggarakan kegiatan ini. Dan yang selanjutnya adalah juga terima kasih terhadap semua pihak yang berperan dalam berlangsungnya acara pada hari ini. Terutama terima kasih kepada Mas Rodri yang sudah menyempatkan waktunya, dan kepada teman-teman semua yang menyempatkan waktunya untuk menerima paparan luar biasa hari ini dari Mas Rodri. Juga saya ingin menyampaikan tentang peraturan atau Q&A nanti di akhir acara. Disediakan bagi teman-teman 5 pertanyaan ya. Nanti untuk Mas Rodri siap-siap nih. Kita membuka 5 pertanyaan terbaik, dan 2 pertanyaan terbaik akan mendapatkan sesuatu dari kita. Nggak banyak sih, tapi sesuatu, semoga itu bermanfaat ya. Baik, untuk Q&A-nya nanti seperti apa? Q&A-nya nanti akan saya jelaskan di sesi break setelah Mas Rodri menyampaikan materinya. Oke, begitu yang bisa saya sampaikan di awal ini. Langsung aja ya, kayaknya udah nggak sabar nih dengerin pemaparan dari Mas Rodri. Mas Rodrinya udah menggebu-gebu, masa kitanya tahan dulu nanti hilang Mas Rodrinya. Oke, langsung aja ya kepada Mas Rodri, waktu dan tempatnya di sana karena kita berjauhan. Dipersilakan. Baik. Mas Rodri. Terima kasih banyak buat Mas Febri untuk intronya, perkenalkan dirinya. Dan saya juga terima kasih banyak sebelumnya buat Maisyah untuk dikasih kesempatan untuk memberikan sedikit ilmu basic yang harus dikuasai dalam customer service, di bidang customer service.
Baik ini, untuk sebelumnya, boleh saya tanya untuk sebelumnya memang di sini kebanyakan memang, sudah menjadi job desk customer service apa memang hanya ingin pengen belajar dalam di dunia customer service apa bagaimana? Mungkin ada yang Heeh, satu orang laki-laki bisa, ya boleh Mbak heeh. Nurul. Mbak Nurul Fadila, silakan Mbak mau menjawab. Ya, kalau saya pribadi, saya pernah menjadi customer Oh service. pernah. Baik Oh baik gitu. baik Oke. baik. Selanjutnya, Berarti mhm, ada yang lain mungkin? Oh, banyak nih Mas. Belum Kak, baik baik tapi untuk menjadi CS Kak, ada yang juga sebagai CS banyak nih. baik baik. Ternyata ada yang sebagian sebagai Ah, sudah menjadi customer service, ada juga yang belum, ada juga yang ingin mengetahui. Banyak ya? banyak banyak. Banyak. Baik, untuk di sini berarti, kebanyakan ingin belajar ya, di dunia customer Iya. service ya. Baik, untuk di sini saya akan menjelaskan, bagaimana menjadi become a good customer service dalam kita nge-provide, eee, jasa yang kita punya dari perusahaan yang kita berikan kepada, customer ataupun klien. Baik, untuk di sini berarti kita bisa mulai ya untuk share screen-nya, Mas, ya? Sip. Ya, udah kelihatan belum Mas untuk share screen-nya? Oke, sudah Udah. kelihatan Mas Rodri. Oke, baik. Untuk di sini baik, terima kasih untuk semuanya untuk partisipasinya untuk dalam webinar di tema Become a Good Customer Service. Baik, untuk di sini di awal tema tersebut di sini bagaimana kita menjadi customer service yang baik. Untuk sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sebenarnya customer service itu apa sih, ya kan? Customer service itu yang dimana adalah ujung tombak dari setiap perusahaan yang dimana setiap customer ataupun klien yang ada ketika mempunyai keluhan atau komplain itu mereka pasti yang dicari adalah customer service-nya. Yang dimana customer service ini adalah membantu komplain yang ada atau keluhan yang ada harus untuk kita berikan jawaban yang informatif dan to the point seperti itu. Nah, untuk di sini saya akan memberikan informasi basic yang harus dipunyai sebagai customer service seperti itu. Baik, untuk slide berikutnya. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, background saya sebelumnya. Sebelumnya saya terjun di job desk customer service ini, saya hanya lulusan SMA. Uh, Lulusan SMA yang hanya ingin bekerja menjadi ya waktu itu karena kita masih SMA kan masih kepengen kerja saja ya kan. Tapi memang pada awalnya itu saya tertarik kepada customer service ini karena kan basicnya memang saya tuh orangnya interaktif, interaktif dan sering kayaknya ingin membantu setiap permasalahan orang yang ada. Jadi saya tertarik untuk menjadi apply sebagai customer service. Di tahun pertama saya apply di perusahaan aplikasi penyedia jasa juga, tapi lebih tepatnya di transportasi. Saya bekerja di customer service representative di Uber pada tahun 2016 sampai 2017. Maaf sebelumnya. Di tahun 2016 sampai 2017. Itu saya sebagai customer service di sana. Sebagai customer service di representatif di Uber ini, saya lebih tepatnya nge-provide komplain yang ada pada driver, terutama untuk pada driver, tidak untuk pada customer yang menggunakan aplikasi Uber. Untuk di sini di Uber ya pertama lebih menghandle ini lebih face to face, jadi tidak by chat, by call, enggak, jadi kita langsung eskalasinya
langsung face to face. Dan setelah itu di tahun 2018 sampai 2019 saya bekerja di customer service support di Circlo. Nah, di Circlo ini apa sih itu Circlo? Circlo ini adalah penyedia jasa juga, namun untuk lebih tepatnya e-commerce. Jadi untuk membantu para seller untuk di-provide semua pengiriman, semua customer service-nya dipegang oleh Circlo. Jadi lebih tepatnya jadi platform, lebih mempermudah seller dalam memperjualkan produknya tahun 2018 sampai 2019. Nah, di saya di situ sebagai customer service juga, lebih tepatnya lebih support. Berarti yang dimana saya lebih tepatnya langsung menghandle komplain yang ada pada customer. Dan setelah itu lanjut di 2019 sampai 2020 saya bekerja di customer service at Evosite. Ini Evosite ini jatuhnya dia perusahaan penyedia penyedia aplikasi untuk berbagai perusahaan. Jadi dari perusahaan Evosite ini memberikan aplikasi atau kegunaan aplikasinya untuk mempermudah tools dalam bekerja. Jadi di sana saya menjadi customer service di sana untuk melakukan komplain yang ada dari pengguna aplikasi tersebut, seperti itu. Dan lanjut 2020 sampai hari ini saya bekerja di Sigmi, dan di sini saya sebagai Core Operation Associate, yang dimana Sigmi ini adalah menyediakan jasa. Dia lebih tepatnya jenisnya sama sih seperti aplikasi juga, namun kegunaannya menyediakan jasa seperti jasa rumah tangga seperti servis AC, servis TV, elektronik, semuanya dari kebutuhan rumah tangga. Aplikasi Sigmi ini bisa untuk nge-provide kebutuhan Anda, jadi gitu. Nah, di sini saya sebagai Core Operation Associate, yang dimana saya menghandle kebutuhan perusahaan sih lebih tepatnya untuk sekarang. Kebutuhan perusahaan yang dimana saya bekerja untuk nge-provide klien, yang dimana kita harus berikan jasa yang bagus untuk keperluan perusahaan. Itu jadi untuk background saya untuk sejauh ini di bidang customer service ini saya lumayan paham untuk bagaimana menghandle setiap customer, setiap komplain yang ada. Jadi di sini saya akan memberikan basic yang harus dipunyai sebagai customer service. Baik, bisa dimulai ya. Jadi untuk teman-teman di sini bisa diperhatikan untuk basic yang harus dipunyai sebagai customer service. Mungkin teman-teman sebelumnya yang sudah menjadi customer service mungkin sudah ada yang paham untuk apa yang saya infokan. Mungkin saya infokan untuk saat ini lebih detail atau lebih jelas maksudnya seperti apa. Baik, untuk berikutnya di sini saya akan menjelaskan baik, untuk di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjadi customer service yang baik. Bagaimana sih yang harus memang dipunya sebagai customer service itu apa sih? Yang pertama ini adalah know your product. Di mana di sini know your product itu kalian harus tahu jasa apa yang kalian pegang, menyediakan jasa seperti apa, itu kalian harus tahu untuk produk yang setiap kalian kerja di perusahaan tersebut. Dan berikutnya, maintain a positive attitude. Itu yang dimana kalian harus nge-maintain positif kalian, attitude kalian, yang dimana nge-treat customer yang ada, setiap ada komplain yang ada, bagaimana kalian maksudnya lebih membantu dalam customer setiap komplainan itu, yang maksud saya lebih mengeluarkan positif yang dimana bisa diterapkan langsung ke customer. Itu penting banget sih buat dimana kita setiap komplain yang ada kita harus nge-maintain positif atau attitude kita untuk ke setiap para customer. Dan yang berikutnya creatively problem solve. Nah, ini di sini hal yang concern di sini adalah creative problem solve, yang dimana kita harus setiap ada keluhan yang ada, komplain yang seberat apa, kita harus punya jalan
cara memberikan informasi yang tepat pada komplain tersebut. Nanti saya akan jelaskan itu gimana caranya nge-maintain dari problem solve-nya itu. Dan yang keempat di sini respond quickly, yang dimana kita harus cepat dalam setiap komplain atau masukan dari customer, kita harus cepat. Itu paling yang harus diingatkan sebagai customer service adalah respond quickly, yang dimana kalian harus cepat menanggapi setiap komplain yang ada, itu harus cepat menangkap untuk responnya. Dan yang keempat, mohon maaf, yang kelima ini personalize your service, yang dimana itu kalian membuat diri Anda dalam dalam memberikan informasi yang jelas ini harus lebih personalize, ditata jadi gitu. Jadi kita setiap service memberikan jawaban yang jelas kepada customer ini harus disiapkan terlebih dahulu. Jangan pernah kalian dadakan aja nih. Kayak maksudnya memberikan ketika ada komplain yang masuk, kalian nggak personalize nih. Apa yang kalian butuhkan nggak kalian siapkan. Jadi kalian tuh harus mempersiapkan yang ada sebelum melakukan problem solve ketika ada customer yang komplain. Terus yang terakhir ini adalah be proactively helpful, yang dimana kalian harus lebih aktif dalam memberikan informasi kepada customer. Jadi di poin-poin tersebut di sini adalah yang harus dipegang sebagai customer service, yang dimana menjadikan Anda customer service yang baik menurut saya. Ini harus diterapkan sih ya teman-teman. Baik, untuk di sini saya bakalan menjelaskan dari poin-poin tersebut. Untuk sejauh ini berarti kita bisa lanjut ya untuk poin yang pertama. Baik, untuk poin yang pertama, di sini poin yang pertama ini adalah know your product. Apa sih know your product? Yang tadi pertama saya jelasin adalah bagaimana kalian masuk di perusahaan tersebut sebagai customer service. Yang pertama kalian harus tahu adalah know your product, adalah tahu betul apa jasa kalian yang pegang. Seperti apa maksudnya? Ya seperti ini perusahaan apa, ini bergerak di bidang apa, menyediakan jasa pelayanan apa, bagaimana cara menggunakan jasa pelayanan yang disediakan, cara untuk pembayarannya seperti apa, dan ada berapa dan apa saja layanan yang disediakan. Di sini yang saya bilang tadi itu adalah kalian harus tahu produk dari perusahaan tersebut, yang dimana itu akan memudahkan kalian ketika ada customer yang menanya. Contoh, kalian kerja di perusahaan penyedia pembuatan kue, yang dimana itu pembuatan kue itu kan banyak varian yang ada seperti rasa keju, coklat, stroberi, dan lain-lain. Nah itu kalian harus paham betul setiap rasa yang ada varian tersebut. Ini rasa stroberinya seperti apa, ini contoh ya, sebagai contoh aja. Karena apa? Karena kita berhadapan langsung dengan customer, yang dimana customer itu pasti ingin menanyakan setiap jasa atau varian yang ada seperti apa. Jadi kalian tuh harus paham betul untuk produk yang kalian pegang setiap perusahaan. Jadi itu yang paling penting tuh know your product, tahu produk yang kalian pegang. Untuk sejauh ini dari teman-teman ada yang mau sedikit tanggapan dari poin pertama atau bagaimana? Kayaknya lanjut dulu deh, Lanjut Mas. aja ya. Lanjut dulu Oke, aja. sip. Nanti di Q&A kita habisin. Oke. Kita berarti discuss-nya. kita jelasin terus ya Mas ya. Siap. Baik, untuk di sini know your product seperti itu untuk mempermudah kalian ketika ada customer yang ingin menanyakan hal-hal yang tidak mereka tahu. Jadi kalian ini harus penting banget know your product. Baik, untuk berikutnya di sini saya akan lanjut di poin berikutnya. Nah, di sini adalah nge-maintain a positive attitude. Maksudnya apa sih nge-maintain positive attitude?
Yang nge-maintain ini adalah yang dimana kita harus memberikan positive attitude kepada customer yang ada, maupun by chat, maupun by call, maupun by fisik. Itu kalian harus memberikan kesan yang baik kepada customer. Yang paling penting tuh sebagai customer service ini adalah jangan pernah lupa kalian itu bekerja sebagai untuk membantu orang. Itu poin pertama. Karena membantu orang itu kan hal yang baik. Jangan pernah itu membantu orang itu menyusahkan Anda. Jangan pernah sekali-sekali sebagai customer service nih yang ada. Karena kan saya kan karena dari berbagai macam perusahaan yang ada, saya kan sering banget ketemu customer tuh yang kolot banget, yang susah banget buat mengerti. Mau saya bilangin kayak gimana, masih gak mudeng atau bagaimana. Jangan pernah kesel sama setiap customer yang ada. Karena pada basicnya itu kita membantu setiap komplain yang ada. Hal yang baik itu yang membantu orang tuh kalian selalu ingat itu sebagai customer service. Karena sekali kalian nge-maintain positive attitude kalian kayak seperti, oh iya nih, gue sebagai customer service yang dimana gue ngebantu orang, yang berarti hal baik dong. Gak ada ruginya dong ngebantu orang, bener kan? Jadi ini kalian harus nge-maintain positive attitude yang dimana akan memberikan jawaban yang informatif dan langsung to the point. Bagaimana caranya? Adalah yang pertama, coba mendengarkan semua keluhan dari customer. Nah, di sini adalah poin paling penting yang saya infokan buat kalian semua. Pada basicnya, pada semuanya, manusia ini paling suka banget tuh didengerin. Bener nggak sih? Bener nggak sih Mas Febri? Kita tuh Betul. paling suka tuh kalau misalkan kita lagi curhat atau apa, paling suka tuh kita didengerin. Jadi itu Betul. lebih dihargai. Jadi untuk kalian di sini ketika ada customer service yang tiba-tiba marah, tiba-tiba langsung, "Mas ini gimana sih ini? Ini jasanya jelek amat gini 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 gini." Tahan dulu, tahan dulu. Jangan langsung, "Oh iya Bu, gimana gimana gimana." Itu bikin kalian ribet yang ada. Kalian nggak ngerti maksudnya, kalian langsung main apa-apa-apa itu. Menurut saya coba untuk didengarkan semua keluhan yang ada dari customer, coba dimengerti apa yang customer infokan. Nah, itu baru kalian buat ringkasannya. Intinya seperti apa sih ini keluhannya? Nah, itu yang paling penting tuh, mendengarkan semua keluhan dari customer. Terus yang kedua adalah memberikan smiley voice. Ini smiley voice ini maksudnya apa sih? Jadi di sini kan kita customer service ini kita kan punya platform yang berbeda-beda. Jadi teman-teman juga paham, mungkin kita ada yang sebagai customer service yang langsung fisik face to face, ada yang langsung by chat, ada yang by phone. Jadi kan macam-macam ya platformnya. Untuk di sini kita harus ketika ini yang paling penting sih smiley voice ini untuk customer service yang dimana di bidangnya langsung face to face, dan smiley voice ini juga diberikan ketika untuk by call. By call ini dari telepon ini perlu banget smiley voice ini karena saya masukin karena pada awalnya tuh manusia juga paling suka didengerin tuh kalau ketika kita memberikan intonasi yang sopan. Memberikan intonasi yang sopan itu memberikan, misalkan nih contoh nih ada customer yang ngomong-ngomel, wah bla 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 bla, tapi kalian tuh memberikan smiley voice. Ya baik Ibu, ada yang bisa kami bantu. Nah, di situ ada poin yang pertama, karena apa? Itu membuat customer tuh jadi lebih dihargai. Yang pertama lebih dihargai itu jadi, oh iya nih customer service-nya baik. Maksudnya maupun saya marah-marah, dia masih baik aja. Nah itu yang poin penting tuh. Buat customer service adalah smiley voice. Smiley voice. Dan yang berikutnya, berikan jawaban yang tepat pada keluhan customer. Di sini maksudnya apa? Jadi tuh kalian tuh pasti pernah nggak sih datang ke setiap customer service yang ada, seperti penyedia provider atau apa, ketika kalian punya keluhan yang ada, terus customer service-nya diputer-puter. Kayak contohnya, saya nih datang ke customer service yang dimana saya langsung minta jawaban yang informatif, yang tepat. Mas, ini kartu saya kok nggak bisa dipakai ya? Padahal saya barusan, ini contoh aja, barusan saya udah isi kuota
kok nggak aktif? Ini masalahnya entah di handphone saya atau di providernya ya. Terus kalian malah memberikan jawaban, baik Ibu, untuk di sini bisa di-restart dulu handphonenya atau bagaimana. Nah, itu kan informasi yang kurang tepat. Otomatis nge-restart itu customer udah pasti nge-restart dong, logikanya. Jadi berikan informasi yang benar-benar yang harus diberikan, jawaban yang harus diberikan. Jangan diputar-putar mulu. Ya sebagai customer ya mikir lah, ini ngapain nge-restart? Lagian saya juga di rumah udah saya restart. Nah itu, berikan jawaban yang informatif tepat pada keluhan customer. Di situ customer langsung, oh ya, misalkan contoh tuh yang tadi, provider kuotanya gini, apa nggak bisa aktif. Ternyata setelah kita cek, ternyata ini customer nggak pernah isi pulsa 3 bulan. Lah jelas dong, ya kan? Jelas dong, kalian berikan informasi yang langsung tepat. Ini kenapa nggak bisa nyala kuotanya karena udah masa tenggangnya udah habis. Itu. Jadi berikan informasi keluhan pada customer yang tepat. Jadi customer langsung, oh iya, berarti gimana nih nanti ke depannya? Ke depannya Bapak Ibu harus membeli kartu yang baru. Seperti itu untuk contohnya, ya teman-teman. Dan yang terakhir ini, jangan pernah memberikan janji pada customer. Nah, ini yang paling bahaya nih. Sebagai customer service nih, paling bahaya. Jangan pernah memberikan janji pada customer. Itu sangat ini sih, sangat kadang Fatal. ya sangat fatal Mas. Kadang kan kita suka blunder, blunder. Yang dimana kita sebagai customer service nih, kayak kalian nih pede nih setiap komplain yang ada, ini mah pasti kelar nih. 2 jam lagi kelar nih. Kalian ngomong sama customer. Baik Bapak Ibu, untuk komplain yang ada, kami usahakan akan selesai dieskalasi selama 2 jam. Kalian ngomong 2 jam. Cakep. Itu paling bahaya tuh, paling bahaya. Padahal kalian nggak tahu eskalasi dari tim yang berikutnya nih. Jadi kan setiap customer service itu kan mempunyai tim. Jadi tim itu kan jadi komplain yang ada tim eskalasinya yang dimana harus diproses dulu. Jadi kan proses itu kita nggak tahu itu berapa jam, berapa jam. Jangan memberikan janji pada customer. Itu lo ngasih info 2 jam, dicecer lo. 2 jam mana Pak? 2 jam ini kok udah 2 jam lebih 1 menit. Dicecer tetap. Jadi sebagai customer service jangan pernah memberikan janji pada customer. Itu. Jadi sini kita harus nge-maintain positive attitude. Di sini ada 4 poin yang dimana kita harus terapkan kepada customer. Nih, poin tersebut nih. Oke, mari kita lanjut ya. Lanjut ke poin berikutnya. Poin berikutnya adalah creatively problem solve. Creatively problem solve. Ini maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih Bang? Ya kan, creatively problem solve. Ini maksudnya adalah bagaimana kita secara kreatif memberikan problem solve kepada customer, maksudnya menyelesaikan setiap masalah. Kreatif dalam menyelesaikan setiap masalah. Di sini pasti ada kawan-kawan customer service yang di sini pernah merasakan dapat customer yang luar biasa galaknya. Galaknya ngalahin apa ya? Singa kali ya, singa kelaparan juga kalah kayaknya itu sama customer tuh. Customer tuh kadang kalau udah ngomel tuh kita sebagai customer service ya. Jadi memang wajar jadi sebagai customer service itu memang wajar. Tempat di mana amarah customer tuh langsung dituju kepada kalian, ya wajar aja. Ujung tombak ya kan? Ujung tombak sebagai customer service. Jadi untuk di sini saya akan memberikan problem solving, creatively problem solving, yang dimana kalian saya berikan poin ini yang dimana lebih memudahkan kalian dalam mengatasi komplain yang ada. Yang pertama, yang tadi yang di maintain positive attitude itu sebenarnya ada juga di creatively problem solve. Yang pertama itu yang poin yang pertama adalah dengarkan semua keluhan customer. Udah itu paling penting tuh di dalam perduniaan customer service itu paling penting. Jadi tadi udah saya jelaskan kenapa harus dijelaskan. Mohon maaf. Maksudnya kenapa harus didengarkan customer keluhannya. Ya karena apa? Kan tadi saya udah jelaskan. Dan yang kedua, jangan panik.
Nah, ini kuncinya nih sebagai customer service itu jangan panik kalau setiap ada keluhan yang luar biasa itu jangan panik. Coba ditelaah dulu, didengarkan semua keluhan customer yang ada, coba diringkas apa sih ini masalahnya nih customer bisa ngomel-ngomel kayak gini. HP motornya hilang apa gimana ya kan? Coba kalian telaah dulu. Jangan pernah panik setiap ada customer yang datang, kalian udah dak-dikduk, nih dak-dikduk, waduh, bahaya nih, customer kayak gini nih. Gue pusing nih nanggepinnya gimana nih. Jangan pernah mikir kayak gitu sebagai customer service, jangan pernah. Terus kali Anda panik, udah blank. Mau beli, mau gimana, mau ngasih jawaban ke customer, kalian panik aja gimana tuh? Bingung. Masa ngomong sama customer gini, iya bu, waduh, bahaya. Bahaya itu paling nggak boleh tuh. Paling nggak boleh sebagai customer service. Udah customer marah, kalian panik. Udah tuh. Pokoknya intinya jangan panik. Mau itu by chat, face to face itu jangan panik sih. Karena apa? Pada basicnya kita bekerja sebagai tim. Customer service itu punya tim. Kalian tuh ingat, kalian tuh kerja nggak sendirian. Kalian tuh punya teman atau tim eskalasinya di mana setiap ada customer yang komplain pada jasa yang diberikan atau pengguna yang maksudnya ada kerusakan pada aplikasi atau tersebut, itu ada tim eskalasinya. Jangan pernah panik. Jadi kalian berikan informasi kepada tim eskalasi, keluhan pada customer berikan ke tim eskalasi. Karena kalian tuh kerja nggak sendirian. Seperti itu ya. Jadi yang ketiga, diskusikan dalam penyelesaian masalah ini dengan tim. Nah itu maksudnya kalian ini harus aktif dalam problem solve. Aktif dalam komplain yang ada. Selalu follow up dengan komplain yang ada. Itu harus penting. Harus penting. Karena kalau misalkan, karena kan saya pernah kerja di perusahaan, berbagai macam perusahaan, karena itu paling penting, setiap perusahaan ini selalu menanyakan komplain yang ada. Jadi ketika kalian megang komplain tersebut, nggak kalian follow up, itu imbasnya ke customer. Nah itu bahaya tuh. Kalian nggak pernah di follow up nih, kayak misalkan nih kalian dapat komplain yang ada, ya udah nih, kalian kerja, tapi kalian cuma naruh aja nih komplainnya ke tim eskalasi, nggak pernah diupdate. Bagaimana nih berikutnya? Bagaimana nih nanti saya infokan ke customer? Bagaimana? Nah itu harus perlu didiskusikan dalam penyelesaian dalam masalah seperti itu. Dan berikutnya harus paham dengan karakteristik produk yang sedang ditawarkan. Jadi pada yang di awal tuh yang saya jelaskan, know your product, karakteristik, paham banget nih selak-beluk yang produk yang kalian pegang. Jadi ketika kalian udah tahu tadi know your product, maintain positive attitude, itu saya yakin kalian bisa untuk menghandle atau memberikan informasi yang tepat pada customer. Dan yang di sini yang terakhir adalah memahami SOP dari perusahaan berikan untuk para customer. Nah, ini sangat penting banget sih untuk buat customer service untuk dari teman-teman nih nanti kerja di perusahaan apa, kalian harus paham betul SOP yang diberikan kepada perusahaan buat customer. Jadi bagaimana maksudnya apa sih Bang? SOP apa sih maksudnya buat customer? Jadi itu kita tuh ada batas yang dimana kita harus memberikan problem solve itu kita ada batasannya. Nggak pul-pulan kita memberikan jawaban atau yang diberikan tuh nggak full-fullan harus full banget ke customer, itu ada batasannya kok. Jadi kalian tuh harus ada memahami SOP dari perusahaan tersebut. Contohnya seperti apa sih? Garansi. Nah, itu garansi. Garansi itu kan hitungan jadi sebagai SOP yang diberikan perusahaan buat customer. Nah, itu kalian harus paham betul SOP yang diberikan. Contohnya kayak garansi tersebut, kayak kalian kayak buat ngeklaim setiap pembelian atau pengguna jasa, kalian kan pasti ada keterangannya. Ini garansi. Contoh, kerusakan bisa ditanggungjawabkan oleh pihak perusahaan dikarenakan kerusakan memang
dari rusak dari awal, bukan kerusakan human error. Kalau dari human error, ya nggak bisa dong dari perusahaan. Kayak contoh, ini handphone dibanting, terus minta servis, ya nggak bakalan bisa lah. Itu maksudnya kan human error, kenapa dibanting, ya kan? Nggak bisa dipertanggungjawabkan oleh perusahaan, ya kan? Bisa garansi diklaim 30 hari. Lebih dari 30 hari berarti tidak bisa dong. Nah, jadi kita kalian harus memahami SOP yang diberikan dari perusahaan buat customer. Ini penting banget sih. Jangan main iya-iya aja. Misalkan customer nih datang, "Mas, saya ini nih contoh TV saya rusak. Masih bisa nggak ya dibenerin? Karena nih saya di sini kemarin habis servis ini di sini." Kalian nggak baca nih, memahami SOP yang diberikan buat customer. "Oh iya Bu, siap Bu. Taruh aja TV-nya. Nanti dari tim saya yang benerin." Udah dong ditaruh. Karena apa? Kalian ngomong main iya-iya aja naruh TV yang harusnya garansinya sudah lewat, tapi kalian main taruh aja Bu, yaudah taruh aja Bu. Ntar diservis sama tim saya. Bos kalian datang, ditanyain. Contoh, "Budi, ini gimana Budi? Maksudnya TV kok main taruh-taruh aja?" "Iya Pak, di sini kan bisa perbaikan ulang." "Iya iya Budi, di sini ada perbaikan ulang. Tapi ada garansinya Budi." Nah, di situ itu harus kalian ingat. Jangan main-main kita mengiya-iyakan kayak customer main bisa-bisa aja. Itu karena kan dari perusahaan kita sudah diberikan SOP. Jadi itu supaya apa? Supaya kita memberikan jasa yang nyaman dan puas customer gunakan. Dan SOP itu maksudnya apa? Supaya customer lebih taat pada peraturan yang ada dari perusahaan. Jadi itu kalian harus paham betul tuh ya. Jangan pernah tuh dilupain tuh memahami SOP itu. Yang ada kalian kalau lupa sama SOP perusahaan terus bakal customer service, waduh, habis dah sama bos tuh. Pasti, pasti. Jadi itu poin yang penting tuh yang harus kalian ingat. Oke, untuk berikutnya kita lanjut. Nah, di sini poin berikutnya adalah respond quickly. Apa sih respond quickly? Respond quickly ini adalah kalian tuh kan kerja sebagai customer service ya, yang dimana harus cepat dalam menangani komplain atau keluhan dari customer. Karena jika telat dalam menangani customer, nih poin yang paling kalian ingatkan nih, kalau misalkan saya kadang sebagai customer service nih di perusahaan sebelumnya, saya kadang suka entar-entaran kayak buat komplain yang ada, tapi impact-nya sangat merugikan banget sih kalau kalian nggak respon quickly kepada customer. Yang pertama, apa sih Bang yang bikin ngerugiin? Yang pertama, ya jelas customer merasa dirugikan dong dengan disediakan platform customer service, kalian hanya mendiamkan atau lalai pada komplain tersebut, ya jelas dong customer merasa dirugikan, dan merasa dirugikan ini akan impact pada rating perusahaan Anda akan jelek. Ya kan? Itu sangat penting dong. Apalagi sekarang perusahaan zaman-zaman sekarang tuh udah main di aplikasi, Play Store, apa semuanya. Udah rating bintang 1. Misalkan aplikasi apa ya gitu ya kan, jelek nih customer service-nya. Udah gue taruh bintang 1. Cakep. Udah tuh jelek tuh, dijab jelek. Terus yang ketiga, menurunnya pengguna produk pada jasa tersebut. Tuh. Kalian tanpa disadari ketika kalian telat dalam merespon customer ya merasa, gue nggak lagi deh pakai aplikasi ini, nggak percaya lagi deh saya untuk kayak buat jasa di sini. Kenapa Mas? Ya kan? Iya, bisa responnya dari customer service-nya lama. Ya iya dong, langsung menurunnya pengguna produk atau jasa tersebut. Dan yang paling terakhir
yang ibarat kata ini sangat dihindari setiap perusahaan. Apaan sih Bang? Hilangnya customer. Waduh, bahaya ini. Hilangnya customer itu sangat bahaya. Itu gak ada pemasukan. Kalau misalkan customer nih, misalkan dalam pengguna bulan ini ada 2.000. Selama 2 bulan sampai 5 bulan customer service-nya jelek. Dari 2.000 ke bulan berikutnya ternyata cuma 100. Masya Allah, astagfirullahaladzim ya. Itu sangat merugikan banget sih buat perusahaan. Yang dimana bikin pemasukan jadi berkurang karena respon yang ada. Jadi kalian itu dimana harus lebih interaktif, lebih cepat dalam merespon yang ada. Nah, jadi gini, yang saya bilang tuh, ini adalah yang harus dihindari oleh setiap perusahaan. Jadi ini customer service yang ada ini sebagai info aja buat sebagai job desk nanti. Kawan-kawan atau teman-teman kita yang sebagai customer service, ini respon quickly ini sangat dinilai ya, kawan-kawan atau teman-teman di setiap perusahaan. Ini karena setiap perusahaan ini mempunyai KPI. Apa sih itu KPI? Key Performance Indicator. Jadi ketika setiap customer service yang ada, misalkan ada 6, 7, satu-satu di antara kalian tuh dilihat tuh nilainya kayak gimana. Kerjanya seperti apa. Nah itu poin penting respon quickly itu adalah nilai plus ketika kalian cepat menanggapi ada komplain atau keluhan yang ada. KPI ini adalah mengukur performa kinerja karyawan, termasuk untuk customer service. Sebenarnya KPI ini juga macam-macam sih, buat di job desk mana aja. Jadi perlu diingatkan bahwa jangan pernah menunda, apalagi mengabaikan keluhan atau komplain dari customer Anda. Nah itu paling ini sih, paling apa? Paling harus diiniin buat customer. Gitu sih. Mas Febri, ini kita ada break-nya nggak sih, Mas? Boleh buat break dulu? Boleh Boleh buat ya. break dulu Jadi ya. Oke. buat teman-teman Ada silakan untuk minum dulu atau sembari nyemil-nyemil nggak apa-apa. iya. Saya juga aus Iya. nih mau minum dulu. Oh gitu. Gitu. Siap Mas Rodi. Oke, teman-teman Sobat Maisha ID, dimanapun berada ya, yang sedang menyimak atau mengikuti webinar ini, tadi beberapa hal, banyak hal yang sudah disampaikan oleh Mas Rodri terkait dengan apa sih yang harus dimiliki oleh seorang customer service atau di care line atau siapa saja yang berkaitan, yang pekerjaannya berkaitan dengan apa? Dengan telemarketing atau yang semisalnya. Teman-teman harus memiliki apa yang tadi disampaikan oleh Mas Rodi, seperti apa, punya personalisasi yang baik lah, good performance, diantaranya ya quickly respon yang cepat, terus punya apa, kepribadian yang penyabar, ya nggak Mas Rodi ya? Benar. Harus sabar banget itu ngadepin customer, nggak bisa, kalau bahasa Sunda, kalau bahasa saya nih, bahasa di kampung saya namanya gura-giru. Apa tuh Apa tuh, Mas? gura-giru? Apa tuh? Don't panic, intinya gitu lah. Benar Intinya tuh, don't benar banget tuh. panic. Nggak boleh panik, karena saya juga pernah ngalamin tuh kayak gitu. Gimana Mas? Tapi sekarang pengalamannya Mas Rodi yang lebih berharga buat kita disampaikan lagi. Ya teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan dengarkan pemaparan dari Mas Rodri, dan untuk Q&A-nya saya sekalian nih, mumpung lagi break, ingin menyampaikan tentang Q&A. Q&A-nya nanti teknisnya adalah dengan saya, teman-teman sekalian, membuat pertanyaan terlebih dahulu di ini ya, diketikkan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Tapi nanti waktunya akan saya tentukan mulai dari jam berapa teman-teman bisa mengetikkan pertanyaan di kolom chat Zoom. Nanti saya berikan waktu, atau saya kasih aba-aba lah, kasih clue. Misalkan jam sekian atau waktu sekian, silakan sudah bisa mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nanti pertanyaannya akan saya pilih di antara pertanyaan-pertanyaan ada, yaitu 5 penanya.
Dan saya akan mempersilahkan bagi teman-teman yang pertanyaannya terpilih untuk bertanya langsung secara interaktif dengan Mas Rodri. Ya, dengan buka mikrofonnya dan buka kameranya. Ya. Oke, begitu untuk Q&A-nya. Sekarang kita lanjutkan kepada pemaparan Mas Rodri yang selanjutnya, yang tentu nggak kalah menarik dan semoga makin seru nih Mas Rodri. Silakan kepada Mas Rodri. Baik, terima kasih Mas Febri. Untuk di sini kita lanjut ya. Terakhir kita sampai di respon quickly. Tadi sudah saya jelasin di poin-poin sebelumnya, di mana itu harus kalian ingatkan sebagai customer service, karena itu adalah hal yang harus kalian pahami atau kalian punyai sebagai customer service, seperti itu. Jadi untuk di sini mudah-mudahan dari poin yang saya sampaikan paham ya maksudnya sebagai customer service itu seperti apa. Mudah-mudahan cepat langsung diterapkan langsung ketika nanti kerja nih. Wih, udah diingetin nih dari Mas Rodri. Oh, berarti gue besok-besok harus responnya cepet ya. Nah, itu poin penting tuh. Oke, kita lanjut. Poin berikutnya adalah personalize your service. Nah, ini sebagai customer service kita emang harus ini sih nge-maintain juga nge-personalize your service tuh dalam artian tuh kalian harus dalam diri kalian tuh nge-treat setiap customer tuh harus lebih aktif dan lebih terbuka. Maksudnya dalam terbuka itu lebih memberikan jawaban yang informasinya langsung tepat dan to the point. Nah, di sini kebanyakan 40% customer atau klien mengatakan mereka menginginkan pelayanan seorang CS yang lebih baik. Itu berarti mereka ingin merasa lebih dari sekedar nomor tiket. Maksudnya apa? Maksudnya apa sih, Bang? Gitu. Kebanyakan customer service atau mohon maaf, customer yang ada merasa kayak ya udah saya sebagai pengguna jasa datang ke tempat yang harus saya tanyakan, tapi kok saya ditreatnya cuma kayak orang ngantri aja ya. Nah, itu kadang sebagai customer tuh merasa seperti itu. Kayak merasa kurang dihargai. Jadi tuh kadang tuh customer kayak merasa, oh ya udah gue ngantri, ya udah gue komplain. Oh ya udah selesai, oh ya udah pulang. Berikan kesan yang baik buat customer. Contohnya ya personalize your service, yang dimana mereka menjadi marah jika mereka tidak diperlakukan seperti individu. Bener dong, sebagai customer tuh harus, ya bukan berarti kita harus apa yang customer mau kita berikan, bukan begitu. Maksudnya lebih ini aja, lebih kita tuh berbicara sama manusia, ya kan? Contohnya bukan sama robot, lebih menghargai aja gitu kan. Menerima kadang seperti menerima tanggapan yang tidak terus terang, atau keluh kesah yang ditangkis seperti bola tenis seperti pada orang atau petugas lainnya yang berbeda. Contohnya sebagai customer itu kadang kita nggak personalize your service, itu kita nggak menyiapkan apa yang customer perlukan. Kayak misalkan ada keluhan yang ada, misalkan kalian nih kan kerja kan ada berbagai tim nih customer nih. Baik Ibu, mohon maaf sebelumnya untuk dari saya, untuk komplain yang ada, bisa kami alihkan ke tim saya berikutnya. Seperti kayak misalkan contoh, timnya ini, sebagai customer service kan kayak sebagai customer yang ada, loh kok saya kok malah dilempar-lempar. Nah itu paling nggak boleh tuh sebagai customer service. Jadi itu kalian harus mempersiapkan 100% untuk jawaban customer. Kayak apa sih jawaban untuk 100%? Nah itu, poin-poin yang sebelumnya saya jelaskan, itu adalah memberikan jawaban yang, mohon maaf, 100% untuk customer. Jadi itu kita harus benar-benar mempersiapkan servis kita kepada customer. Seperti entah komplainnya atau keluhannya, kita itu harus mempersiapkan seperti apa sih. Nah, itu tadi
poin-poin yang sebelumnya sudah saya jelaskan itu seperti itu. Mudah-mudahan itu adalah kunci yang dimana kalian bisa menyelesaikan komplain atau keluhan yang ada. Jadi kalian itu harus memberikan kesan yang baik buat customer tuh seperti kayak nggak ada salahnya dong kayak kita memberikan customer ketawa, itu sangat baik banget sih menurut saya. Karena memberikan kesan baik, wah iya nih jasa ini customer service-nya baik banget, ramah, orangnya juga interaktif. Nah itu sangat penting tuh buat para teman-teman sebagai customer service atau yang akan menjadi customer service. Di sini kalian harus personalize your service. Jadi maksudnya apa? Kalian harus lebih menghargai, kalian itu berbicara, berkomunikasi kepada manusia, bukan seperti robot, yang dimana kalian harus benar-benar memberikan jawaban yang tepat, seperti itu. Baik, untuk berikutnya, nah di sini be proactively helpful. Ini yang terakhir nih. Ini poin yang terakhir ini yang benar-benar harus sih. Harus benar-benar dikuasai setiap customer service. Maksudnya apa? Be aktif kepada customer tuh lebih membantu. Maksudnya apa? Di sini saya akan jelaskan poinnya. Untuk di sini adalah bekerja lebih keras. Maksudnya dalam artian nggak ada salahnya dong memberikan pelayanan yang bagus buat customer. Nggak ada salahnya. Maupun itu nggak buat customer service aja sih. Kayak buat job desk yang lain mungkin kayak buat bekerja kelas untuk kerjaan yang ada nggak ada salahnya dong. Malah hal yang baik menurut saya. Jadi customer service itu bekerja lebih keras itu seperti apa sih? Terkadang kita membantu berarti adalah mengantisipasi kebutuhan customer. Bahkan sebelum mereka yang mengartikulasikannya, faktanya terkadang benar banget customer mungkin meminta satu hal tanpa menyadari bahwa mereka membutuhkan hal yang lainnya. Tuh, paling penting tuh sebagai customer service. Jadi jangan pernah kayak sebagai customer service, komplainnya sudah selesai, baik Ibu, terima kasih telah menghubungi kami. Ya udah, komplainnya udah selesai, ya udah selesai. Pulang aja. Jangan pernah kayak gitu. Coba ditanyakan, ada lagi Bapak Ibu yang bisa kami bantu? Atau untuk metode pembayarannya, Bapak Ibu, atau masih kebingungan untuk cara pembayarannya, atau produk mana yang Ibu bingungkan, bisa Ibu tanyakan, dan kami langsung bisa jelaskan. Nah, itu kadang customer tuh suka nggak sadar bahwa mereka tuh membutuhkan hal yang lain. Jadi nggak ada salahnya dong kayak buat kalian nanya yang di luar dari komplain tersebut. Supaya apa? Supaya customer pulang membawakan informasi yang tepat dan lebih. Jadi kesannya apa? Customer itu untuk melakukan penggunaan dari aplikasi tersebut atau jasa tersebut sudah paham betul karena kalian sudah aktif untuk membantu. Aktif untuk membantu. Seperti itu. Jadi kalian di sini harus ini ya, teman-teman ya, aktif dalam melakukan komplain ataupun keluhan yang ada. Coba lebih beranikan diri untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada customer seperti pertanyaan untuk membantu ketika customer kebingungan dalam melakukan penggunaan jasa atau dalam penggunaan aplikasi seperti itu. Jadi di sini poin di sini yang terakhir adalah ini sangat concern banget sih buat customer service yang ada. Be actively helpful ini impact-nya apa? Plusnya kalian itu gak ada minus saya sebenarnya sini bagus banget ini kalau misalkan kalian kayak gini. Pertama apa? Kalian akan bagus di dalam KPI yang ada yang tadi saya jelasin tuh dalam setiap customer service yang ada itu KPI-nya bakalan bagus setiap customer service. Oh, si Budi kayak gini nih bagus kerjanya.
Karena apa? Dari customer memberikan, "Oh iya Mas, saya tadi cepat selesainya dan saya merasa jawaban yang diberikan tepat karena si customer ini nih, customer service ini nih memberikan jawaban yang ini." Wih, bagus dong. Nilai plus buat kalian. Buat perusahaan juga nilai plus. Jadi di sini adalah poin terakhir yang dimana harus dikuasai untuk sebagai customer service yang ada. Jadi di sini tuh jadi mungkin ada kawan-kawan kita tersebut nih yang masuk di webinar ini memang tidak menjadi customer service apa emang ingin datang aja. Saya memberikan sebenarnya customer service ini ada ininya loh, ada poin pentingnya. Yang pertama adalah gimana kita cara lebih ikhlas membantu kepada customer. Lebih maksudnya tidak memikirkan jelek buruknya customer, ya udah kalian tuh ingin membantu. Itu poin yang sangat baik banget sebagai customer service. Itu poin penting, itu di luar dari customer service ya. Di kehidupan pun mungkin kepake itu karena kita kan harus berbuat baik kepada semua orang yang ada. Jadi itu poin penting sebagai customer service. Seperti itu. Jadi di sini saya sudah memberikan poin-poin penting untuk sebagai customer service yang ada. Dari di sini mudah-mudahan poin-poin penting ini sudah bisa langsung diterapkan maupun teman yang akan menjadi customer service maupun yang sudah menjadi customer service ini coba diinin aja Pak, dilakukan secara praktek. Ini karena menurut saya untuk secara praktek sebagai customer service nggak terlalu susah kok. Ini cuma kita nge-maintain diri kita aja buat lebih ini aja sih, lebih tertib lebih tertib dalam menghadapi atau menangani komplain yang ada seperti itu. Jadi poin-poin tersebut mudah-mudahan yang saya berikan jelas buat teman-teman. Nanti mungkin dari Mas Febri bisa diinfokan apa Q&A-nya. Nanti mungkin dari saya bisa bantu untuk memberikan jawaban buat Oke, kalian Mas. yang ada kebingungan seperti itu. Siap. Wah, luar biasa ya. Kita sudah menyimak pemaparan dari Mas Rodri tentang how to become a good customer service. Bukan good ya, the best customer service. The best. Ya, Lebih poinnya tepatnya ini sih Mas, excellent. Iya, be excellent in your job, terutamanya Benar. di yang sebagai customer service, telemarketing, airline, dan yang semodel itulah, intinya seperti itu. Banyak poin yang kita dapat teman-teman sekalian dari apa yang disampaikan Mas Rodri sebagai customer service dan semua itu sebetulnya kayak tadi Mas Rodri sampaikan ya. Kalau Mas Rodri bilang tadi gampang buat diterapin, iya nggak Mas? Benar. Kalau buat saya pribadi nggak tahu nih buat teman-teman nih. Ya, Kalau buat saya benar. pribadi praktisnya itu yang agak sulit tuh. Benar. Teorinya gampang banget ingetnya. Benar. Saya sampai ingat nih. Apa saja yang harus dimiliki customer service? Know your product, maintain a positive attitude, gitu kan? Creatively, benar. problem solve, gitu kan? Respond quickly, ya model-model itulah. Personalize, terus proaktif, helpful. Ya. Itu di teorinya gampang kayaknya. Benar. Tapi Benar, pas Mas. di prakteknya, apalagi yang kalau nggak mesti sih, yang basicnya dia malu-malu atau yang Ya itu memang itu jadi kendala juga sih buat ketika para yang sebagai customer service itu kalian masih menahan diri untuk membantu, itu menurut saya itu malah menjadikan Anda lebih berat sih kalau ketika nggak enak nih maksudnya betul. maksudnya mau memberikan aktif gitu para customer, nanti dibilang ini lagi sama customer kayak nggak perlu lagi. Jangan pernah mikir kayak gitu sih. Betul. Iya benar, karena apa? Kalau selalu kita mikir-mikir kayak gitu Mas, kita nggak bakalan memberikan jawaban yang tepat, iya, tapi tidak 100% gitu. Jadi kalian tuh coba lebih ini aja, lebih memberanikan diri. Memang itu butuh proses sih Mas, kalau kayak gitu-gitu. Iya, betul. Buat yang sebagai yang nanti teman-teman yang ingin menjadi customer service,
memang di awalnya tuh kalian pasti merasa kikuk, aku bingung gimana sih caranya. Nah itu, Iya. ini poin-poin ini membantu Anda nih. Jadi Hmm. ingat aja Nih. nih, nih, gue kok bingung ya sama customer ya, ditanyain kok bingung. Kenapa nih gue bingung? Berarti apa? Know your product. Tuh, know your Iya. product. Jangan bingung. Kalian tahu dulu nih, oh gue mah udah tahu nih produknya. Jadi customer Iya. ngomong A, saya kasih tahu, A nih Bu, A kayak gini. Nah, Tahu selahnya ya, tahu iya selahnya. bener Mas, bener. Ini nih maksudnya nih yang poin yang penting ini adalah sebenarnya mungkin yang sebagai customer service yang ada penting nggak penting, tapi ini penting Mas, gitu. Nah, Yang ada betul tuh sih. yang maksudnya yang sebagai customer service yang ada ini mah basic banget Bang, yang lu Iya. jelasin. Basic Iya, banget. betul. Jangan salah sangka. Mm-mm. Ini adalah selaannya yang dimana kalian tuh bisa memberikan jawaban yang tepat karena poin tersebut. Begitu. Betul, Mas Rodri. Ini Ya, inti dari semuanya itu ini ya, dasarnya adalah keinginan untuk menolong. nah itu bener Ya. banget udah. Dari semuanya ya. Ya. It's cover all, ya. Benar. Mengcover semuanya itu keinginan untuk menolong. Benar. Nah, mulia banget nih customer service. Oke, Mas Rodri, langsung aja nih ke sesi Q&A. Di kolom chat, Mas Rodri bisa cek mungkin. Jadi teman-teman sekalian, untuk penanya-penanya atau pertanyaannya, bukan dari saya yang milih ya. Saya serahkan semua kepada Mas Rodri. Silakan untuk pilih 5 pertanyaan, Mas Rodri. 5 pertanyaan untuk Mas Rodri jawab. 5 pertanyaan, siap. Nah, nanti Mas Siap. Rodri tinggal ini aja, sebutkan namanya. Mas Rodri ini dulu mungkin list dulu siapa saja yang Mas Rodri pilih untuk bertanya kepada Mas Rodri, dengan tentunya melihat atau membaca dulu pertanyaannya. Setelah itu Mas Rodri bisa langsung sampaikan siapa dulu atau tunjuk langsung deh orangnya. Misalkan Mas Oke, Rodri siap. silakan, pertanyaannya keren banget. Saya mau dengar pertanyaannya langsung dari Mas Rodri gitu deh. Biar nanti interaktifnya terbangun. Oke, silakan Mas Rodri. Baik, Mas. Teman-teman sekalian, coba dilihat di kolom chatnya deh Mas Rodri, langsung aja bisa dipilih pertanyaan yang mana Mas yang. Febri, untuk sebelumnya nih saya izin untuk stop share dulu ya, untuk share screen-nya. Siap. Bisa di stop share. Oh, teman-teman sekalian juga untuk materinya, barangkali ada teman-teman atau dari Sobat Maisha ID yang terganggu ketika webinar berjalan, low signal kah atau lost signal bahkan. Teman-teman sekalian, nanti materinya akan insya Allah ya kita share ya. Insya Allah materinya akan kita share dan semoga bermanfaat juga. Tentunya kepada Mas Rodri diizinin di share ya Mas Rodri ya untuk materinya ya. Di share ya. Oke, Mas Rodri udah ACC tuh materinya boleh di share dan boleh dinikmati semua karena itu karyanya Mas Rodri teman-teman. Tapi semoga dengan di share-nya materi tadi jadi bermanfaat dan lebih dari itu jadi pahala buat Mas Rodri. Oke, Mas Rodri, udah dapat pertanyaan terbaiknya? Ini kita sedang searching dulu nih Mas. Mana yang benar-benar menurut saya pertanyaan yang mantep gitu lah. Boleh satu-satu dulu Mas Rodri, nggak apa-apa langsung kalau misalnya nemu satu, boleh disampaikan aja dulu. Langsung ditujukan ke si penanya untuk menanyakannya langsung. Ini, by the way, ini saya nggak bisa nge-scroll nih. Udah bisa. Bisa. Oke, Mas Rodri. Jadi di sini saya akan menjawab dari siapa, ini, Mas Rodri? Pertanyaan ini adalah untuk buat semuanya juga nih, pertanyaan bagus juga sih buat saya. Dari Toha Mustafa. Oke, dari Toha Mustafa ya. Iya, silakan Mas Toha Mustafa. Mana Mas Toha Mustafa? Bisa dinyalakan. Switch on your camera and your microphone. Iya, langsung ditanyakan aja, Mas. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, saya tadi menanyakan ini pertanyaan tentang masa pandemi ini gitu loh. Iya, benar. Ini kan kita di sini ada yang nggak kerja gitu kan, sulit cari kerja. Benar. Persaingan itu sulit sekali gitu kan. Nah, apakah bisa memungkinkan kita untuk mencari kerja secara remote gitu sebagai CS online? Baik, ini pertanyaan yang bagus banget nih. Iya. Kemudian yang kedua kan,
kalau CS online kan bisa saja itu bisa lewat apa Ya. istilahnya Ya, telemarketing apa kayak gitu. Paham. Mobile lah ya intinya ya. Kita nggak face to face, namun klien kita itu kayak apa wajahnya kita nggak bisa tahu gitu. Iya, paham. Kalaupun kita chatting, Paham, Pak. Oke, siap. kita harus hati-hati juga, jangan pakai warna merah atau huruf besar. Kalau sudah sampai segitunya, kemudian apa mereka masih kurang bisa menerima apa yang kita informasikan, apakah kita berikan ke CS yang lebih senior, mungkin barangkali kita bisa limpahkan ke siapa, seperti itu. Terima Oke. kasih. Baik. Pak. Iya. Terima Baik, kasih terima buat kasih, Mas Toha ya. Ya, Mas Toha Iya. Mustafa. Baik, untuk di Oke. sini saya akan menjawab dari pertanyaan Mas Toha ini kan. Ini bagus banget nih pertanyaan ini. Apakah di masa pandemi ini, memang nih pandemi ini bahaya banget sih. Maksudnya dalam artian untuk job seeker, ya kan, sebagai customer service tuh memungkinkan kita untuk bisa mencari kerja secara remote sebagai CS online. Ini maksudnya untuk mencari pekerjaan sebagai CS yang nanti akan remote ini, menurut saya berikan jawaban pasti bisa kok, pasti bisa, pasti mendapatkan. Karena apa? Pada dasarnya itu kalian coba untuk diperhatikan, kita ini sudah tahun masuk zaman-zaman aplikasi yang dimana setiap perusahaan ini sudah digital, semuanya all digital tuh, yang di mana-mana apa-apa semuanya entah udah punya aplikasi apa, semuanya udah all digital. Jadi itu digital itu pasti kan yang dibutuhkan customer service kan. Jadi kalian tuh jangan pernah takut untuk kerja sebagai CS ini. Masih kedapetan nggak sih ya untuk kerja sebagai CS? Pasti. Karena pada dasarnya semua yang ada membutuhkan customer service, mungkin kualifikasinya gitu. Mungkin yang masih belum dapat atau bagaimana, di masa pandemi ini menurut saya bukan jadi masalah sih, bukan jadi masalah untuk buat mencari kerja sebagai customer service. Tapi yang untuk saat ini menurut saya karena semuanya all digital, menurut saya pasti dapat untuk mendapatkan kerja sebagai CS online. Karena pribadi saya juga kerjanya di rumah. Saya asal teman-teman tahu nih, saya kerja itu dari awal Maret 2020 sampai saat ini saya nggak ke kantor sama sekali. Udah setahunan lebih dong. Jadi di sini saya ya sebenarnya dalam kerja untuk menjadi CS online ini ada kesempatan buat kalian. Mungkin untuk kualifikasinya coba diperbagus aja, ikut webinar. Di-explore lagi ya. Iya, benar. CV-nya diupdate atau bagaimana, itu mempermudah dalam apply job, seperti itu sih. Jadi kita lanjut di Nice. Next jawaban question. berikutnya. Oke, next. Kalau Terima gitu. kasih, Pak Rodri. Yes. Ya, Oke, begitu ya Mas Toha Mustafa. Semoga Iya, terima bermanfaat. kasih. Iya. Selanjutnya, next question. oke, Mas Rodri, siap. siapa nih? Kita cari dulu ya. Oke, siap. Teman-teman semua, jadi setiap pertanyaan yang ditanyakan kepada Mas Rodri dan dijawab oleh Mas Rodri, itu juga semoga jadi bermanfaat buat teman-teman semua. Apalagi mungkin ada yang pengen bertanya nih, gue pengen nanya apa gitu kan, tapi nggak tahu nanya, ternyata udah duluin pertanyaannya. Siapa Mas Rodri? Di sini mungkin saya akan Namanya. namanya sebentar ya. Jangan fotonya ya Mas Rodri ya. Melani Syariah, ya benar. Oke. Ini oke juga nih pertanyaannya nih, mantap. Oke, mantap. Pokoknya Ya, pertanyaan yang dipilih. Oke, silakan Mbak Melani Syariah ya? Iya, betul. Syariah? Iya, betul, Melani Syariah. Oke, Mbak Melani Syariah, langsung pertanyaannya ke Mas Rodri. Ya, bismillah Mas Rodri, aku kan freelance telemarketing. Apalagi di event itu kan ada aja ya kalau untuk register itu kadang by EU. Jadi kita nggak tahu tuh dia dapat undangan webinar itu cara handling untuk nge-reject orang tersebut
gimana ya biar Nah, dianya nggak kecewa gitu. nah ya. Jadi gini, mungkin ini balik lagi dari Kak Melani Syariah ya. Jadi di sini kita Iya betul. jadi gini, yang perlu diingatkan jadi sebagai customer service ini jangan pernah kebingungan ya kan. Jadi ini Kak Melani kan kebingungan gimana cara kita mereject Iya betul. ya kan, mereject untuk menjaga komunikasi supaya ini kan, supaya apa tetap baik-baik saja, tidak kecewa kan. Jadi gini, Betul. mungkin dari tim Mela ini mempunyai template yang memang harus disiapkan seperti itu. Jadi sebenarnya untuk case ini harusnya sudah dipikirkan dari tim yang lain ketika memang kejadian seperti ini, ya kan? Oke. Jadi setiap project yang ada harusnya dari setiap perusahaan sudah menyiapkan ketika contoh worst case-nya ketika ini yang ditanyakan ketika gimana sih ini cara nge-reject customer harus biar tetap menjaga komunikasi. Biasanya kita sudah membuat SOP yang ada, ketentuan yang ada untuk template yang harus disediakan ketika komplain tersebut. Gitu. Jadi untuk bagaimana kecewanya ya memang harus membuat template yang sebagaimana mungkin membuat komunikasi antara telemarketing dan klien nggak kecewa dong, bener kan? Nah berarti intinya dari tim Melani mungkin coba untuk dirundingkan atau bagaimana untuk dibuatkan SOP yang tertentu. Mohon maaf sebelumnya udah ada apa belum sih untuk ketika ada worst case kayak gini? Sebelumnya sudah pernah, terus juga udah ke handling juga sih sebenarnya. Karena maksudnya aku kan punya cara sendiri gitu ya untuk nge-create customer tuh selalu aku WA gitu kan. Jadi komunikasinya seperti orang biasa lah kayak temen gitu kan. Yeah. Tapi suatu ketika ada event yang nggak sesuai sama company-nya dianya langsung kayak slow respon gitu next eventnya. Jadi kayak Pak, mungkin saya undang lagi untuk ke next event lainnya ya Pak ya, agar bisa kami undang kembali. Tapi dari respon si Bapak cuma ngerit doang nih, atau enggak kayak, oh skip aja deh Mbak, takutnya saya ditolak lagi nih kalau di acara Mbak, kayak gitu. Oke. Jadi kayak kehilangan customer gitu loh, maksudnya kayak biasanya enak nih tektokannya, sekarang jadi kayak menghindar dianya gitu. Nggak tektok ya? Tektok. Mungkin dari yang ada untuk buat Kak Melani Syariah, mungkin untuk awalnya itu kan kita mengajukan ini ya apa telemarketing event. Jadi kita memberikan kesempatan gitu ya buat webinar, bener nggak sih kayak gitu? Iya betul banget, event IT. Ya, jadi gini, mungkin untuk di awalnya untuk memudahkan Kak Melani dalam melakukan pengajuan, mungkin bisa ditegaskan untuk buat yang akan diajuinya ini Bapak atau Ibu mohon dibaca untuk ketentuannya secara jelas. Jadi yang dimana itu mungkin dari customer-nya, maksudnya yang ada merasa kecewa mungkin tidak ditegaskan untuk ketentuan yang ada tuh seperti apa. Kadang kan ada aja tuh customer yang oh ya udah iya nggak dijelasin secara detail lagi. Jadi mungkin poin pentingnya yang di awal itu harus dijelaskan di awal. Jangan pernah kayak tiba-tiba dia hilang nggak tahu kenapa. Kayak merasa kecewa dengan apa, mungkin bisa dijelaskan sebelum menggunakan jasa tersebut. Ini ketentuannya seperti ini loh, gini loh. Jadi untuk semuanya jadi transparansi. Jadi untuk yang harus customer tahu, mereka sudah tahu semua. Mungkin kayak gitu sih yang bisa ngebantu. Dan untuk menjaga komunikasinya, yang pertama mungkin bisa secara apa sih dari Melani by WA ya? Mungkin by WhatsApp sama call juga sih. Oh mungkin ini ya coba dibantu dengan smiley voice ya, dibantu. Boleh. Nah itu karena itu menurut saya pribadi nih ya pernah saya diancam mau dilaporin polisi. Waduh. Sama customer. Mas di mana nih? Mas di mana? Lokasinya di mana? Kantornya di mana? Lantai berapa? Saya mau lapor, saudara saya jenderal gini-gini, biar di perusahaan saya tangkap nih gini. Nah itu mau kayak customer mau kayak gimana pun bentukannya, bagaimanapun dia marahnya kayak gimana, tetap kita keluarkan smiley voice. Mungkin dengan smiley voice itu bisa dimengerti setiap customer.
Gitu. Kayak gitu sih dari jawaban dari saya. Mungkin mudah-mudahan Lagi nggak sedikit aja. boleh. Ini karena bersangkutan sama jam telepon. Kira-kira kalau misalnya klien untuk ditelepon kan pasti jawabannya saya sibuk. Ya semua orang sibuk dong pasti, Ya, benar, maksudnya. benar. Karena ini tugas kita juga sebagai customer Ya, service benar. gitu. Kira-kira ada tips nggak di jam-jam berapa aja maksudnya buat kita tuh kayak lebih enak buat nge-call klien gitu. Nih, kalau saya pribadi ya, Terima kalau saya kasih. pribadi untuk setiap sebagai customer service itu kalau mau jam yang dimana dominan sering diangkat biasanya. Kalau untuk pagi itu sih jarang. Jam 8 sampai jam 10 pagi makan siang itu ibarat kata langganan di reject pasti dimatiin tuh. Minimal di jam 3 sore, di jam 4 sore. Itu di mana setiap pekerjaan sudah selesai, yang di mana orang udah prepare pengen pulang, baru prepare ya, bukan pulang. Tapi jangan pernah nelpon di jam 5 atau jam 6 sore. Karena apa? Nggak bakalan diangkat. Mereka pada jalan pulang. Nggak bakalan diangkat. Itu paling diangkat tuh jam 3, jam 2, setengah 3, sampai jam 4. Tuh, menurut saya pribadi. Ya mohon maaf kalau emang nggak diangkat, mungkin lagi sibuk. Ya, oke. Makasih untuk tipsnya dan jawabannya, membantu banget. Thank you, Mas. Oke, Baik, terima kasih. terima kasih Mbak Melani Syariah. Selanjutnya, Mas Rodri. Oke, Ke pertanyaan yang berikutnya. udah berapa sih nih, Mas? Saya Udah udah dua, jawab baru dua. Masih Oke. 3 lagi, Mas. 3 lagi ya? Iya, udah nemu belum? Belum. Tadi saya Oke, gitu ya. Jadi Mbak Melani Syariah mungkin lebih kembali ke poin yang nomor 1 ya di tema di materinya Mas Rodri terkait dengan product knowledge ya, terkait know your product ya. Kalau kita bisa explain benar Mas. Your product kepada customer, mungkin itu bisa membantu meminimalisir atau membantu rasa kecewaannya si customer itu. Benar. Karena toh kita udah ngejelasin sisanya ya itu dia ya gimana sisanya bagaimana customer menerima ya. Iya, benar. Oke, Mas, kita lanjut. Siap. Dengan pertanyaan yang ketiga. Selama Anda bekerja sebagai customer service beberapa perusahaan, apa kasus terberat customer service bla 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 bla. Oke, siapa siap. Tuh? Di sini Monica Sarah. Ini saya akan jawab nih. Langsung dijawab aja nih. Monica Sarah ini dia nanya kan. Mbak Monicanya mana? Ada di sini nggak? Iya. Boleh boleh Mbak Monica dinyalain aja suaranya. Salam kenal buat Kak Monica Sarah. Mudah-mudahan ini dengan jawaban tersebut mungkin saya bisa berbagi gimana gerak-gerik nih cara menangani setiap keluhan kasus terberat yang ada yang pernah Anda alami. Jadi sih kesannya gini sih buat maaf. Oke, siap. Iya, saya mau nanya, selama Anda bekerja sebagai customer service, ada beberapa perusahaan kasus terberat yang Anda alami itu tuh yang apa dan bagaimana Anda menyelesaikan masalah tersebut? Ya, oke. Makasih Monica. Jadi untuk di sini ini buat teman-teman customer service, mungkin ini ilmu yang saya berikan bukan sangat sih, menurut saya memang harus diterapkan. Karena pada akhirnya apa yang kasus terberat itu adalah finance, bagian duit. Nih, masalah duit. Duit. Ya. Wah, itu bahaya Mas. Itu bahaya banget, Mas. Kalau customer udah sangkut pautnya dengan duit, kayak duit customer nyangkut, duit customer kok refund yang nggak balik-balik. Ini sangat berat banget menurut saya. Itu karena setiap manusia itu kalau buat duit ya pribadi ya, tuh emosinya paling inilah Mas, paling gokil. Sensi. Jadi gimana untuk cara menanggulanginya? Jadi waktu itu saya dapat contoh di jasa tempat saya kerja adalah servis AC Mas, Pamonik, servis AC. Yang dimana itu customer harus mengeluarkan kocek 1,2. Apa tuh? Oh Bu, beli rumah itu mah, beli rumah, nggak usah benerin AC. Jadi gitu.
Jadi untuk berikutnya dia servis AC karena cuma kendala AC-nya nggak dingin. Tapi dengan teknisi saya disarankan untuk perbaikannya 1,2. Dan customer ini mengiyakan saja karena awam dong, awam. Buat gue nggak tahu AC, ya udah gue tahu beres aja ya kan. Udah beresin deh 1,2. Oke tuh jalan dedet. Dingin sehari, besokannya nggak dingin sama sekali, panas malah bau gosong. Wah bahaya mas, berat dong. Duitnya kebakar tuh ya? Nah duitnya kebakar, udah ngeluarin duit 1,2 juta, AC-nya nggak bener. Ini bagaimana sih cara menanggulanginya atau cara problem solve? Ini buat teman-teman semua. Yang pertama adalah yang saya ingatkan, kalian kerja nggak sendirian. Tuh, kalian punya tim yang dimana bagian eskalasi tersebut bisa menghandle dengan, jadi gini, dari setiap perusahaan ada tingkat komplain, ada low, medium, high, ya kan? Jadi low ini ada timnya sendiri untuk komplain tersebut, medium ada timnya sendiri, high juga ada timnya sendiri. Jadi untuk komplain ini kan sudah masuk high ya, udah high, udah tinggi. Yang dimana customer udah, ya bener mas, udah nanya-nanya polisi, udah, wah nih penipuan nih, saya kok servis malah jadi gosong, ya penipuan, ya bener. Customer ngomong kayak gitu. Untuk cara menanggulanginya, pertama, terus kita keep kontak kepada customer. Keep kontak. Jangan pernah kita meninggalkan, itu adalah hal yang concern dong, hal yang berat. Jangan kita melalaikan, kayak misalkan dia sudah memberikan informasi keluhan yang berat banget nih, kita harus cepat follow up kepada tim eskalasi. Ketika sudah dapat informasi yang diberikan, langsung diinformasikan ke customer. Karena apa? Ketika kalian tektokannya cepat dengan tim eskalasi, itu semakin cepat untuk masalahnya diselesaikan. Seperti itu. Jadi sebagaimanapun masalah yang ada, seperti itu, kuncinya adalah tetap teamwork. Teamworknya itu harus kepake banget sih. Kalau kalian tuh sama sekali nggak melalaikan komplain yang ada, habis. Jadi untuk kasus terberat itu, dan menurut saya seperti itu. Dan caranya itu kan, jadi kan ini kan mungkin saya infokan untuk sharingnya, untuk ya kalian kan kerjakan di berbagai macam jasa ya, penyedia jasa, mungkin beda-beda permasalahannya. Mungkin yang harus diingatkan adalah kerjasama dan selalu follow up kepada customer gitu. Jadi customer tuh merasa dihargai. Maksudnya, oh iya nih, gue komplain berat, dia mau tanggung jawab. Nah kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih buat Kak Monik. Menurut saya kasus terberat sebagai customer service itu adalah di bagian finance, yang dimana customer itu sangat sensitif banget tuh buat, ya namanya duit ya kan, orang semua butuh duit. Orang hilang duit marah, dapat duit senang, ya kan kayak gitu. Sangat kelihatan banget emosionalnya. Oke. Berarti estimasi waktu yang singkat harus dipertimbangkan juga ya? Benar banget. Ya, ini saya juga lupa infoin. Jadi ini pertanyaan penting juga. Jadi setiap eskalasi komplain yang ada, itu ada waktunya. Biasanya ya untuk saya, untuk komplain seperti ini biasanya 1 minggu itu harus selesai. Itu nggak ada buat 2 minggu tuh, nggak ada. Itu kok komplain yang paling berat ya. 1 sampai 5 hari itu komplain diusahakan harus selesai. Itu pun kita estimasi buat customer, benar kata Kak Monik. Baik Bapak Ibu, untuk perihal komplain yang ada, kami usahakan, kami akan koordinasikan dan kami eskalasikan 1 sampai 5 hari. Dan 1 sampai 5 hari ini kami akan update secara berkala, seperti itu. Jadi kita tetap update hari kedua kayak gimana, hari ketiga bagaimana. Jadi seperti itu. Jadi memang setiap komplain itu harus ada estimasinya. Kayak gitu sih, benar Kak. Nice. Baik, terima kasih Rodri Febri. Iya, baik. Terima kasih Kak Monik. Oke, gitu ya. Kak Monik terjawab, kelihatannya sangat puas sekali dengan jawabannya Mas Rodri ya. Iya, benar. Karena masalah yang paling berat kayaknya di semua kerjaan ya Mas Rodri, nggak cuma di ini ya, dia nggak cuma di customer service ya, masalah finance ya yang paling berat. Finance tuh kacau. Oke Mas Rodri, lanjut ke pertanyaan. Dua penanya lagi.
Dua penanya Dua lagi. penanya lagi, Mas Rodri bisa pilih dua penanya lagi untuk ditanyakan secara interaktif Cara di Zoom. interaktif. Wih, ini Siapa lagi, Mas? ini ini lucu nih, pertanyaan lucu. Ini pertanyaan lucu nih. Namanya, biar dia nanya langsung. Boma Jaya Priyatna. Ini Oke. lucu nih. Mas Maksudnya Boma. lucu. Karena saya juga pernah kayak gini. Oke, silakan Mas Boma Prama. Langsung. Halo, Dinyalain. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Warahmatullahi Waalaikumsalam, Mas Boma. Ya, Mas. Mau tanya yang itu ya, apa namanya? Kan kalau misalkan kita kan customer itu, customer service itu kan kadang di beberapa perusahaan yang ada yang jadi marketingnya juga gitu ya. Jadi saya dulu pernah di kayak toko herbal gitu ya. Nah, jadi secara nggak langsung juga jadi customer service juga gitu. Ya, benar. Jadi suka ada yang nanya tentang ini buat obat buat ini kayak gitu-gitu. Gimana pakai apa kayak gitu. Lama-lama malah curhat gitu kan. Nah, itu bener. Gimana kita apa harus di-cut gitu kan? atau dilayanin terus gitu. Jadi karena kalaupun dilayanin terus malah panjang juga, terus juga benar apa banget. namanya nggak selesai ya. Kerjaan kita juga yang lain jadi agak terbengkalai. Ya, benar banget nih. Jadi info juga buat teman-teman sebagai marketing ataupun customer service. Ini memang nih Mas, memang kita kan pernah merasa mendapatkan kayak customer tuh, namanya juga manusia beda-beda ya. Manusia beda-beda tuh ketika nanya tuh ada yang interaktif banget, ada yang bagaimana tuh. Tapi berujung curhat. Nah itu sangat maksudnya dalam artian gini sih Mas, kita ambil hikmahnya aja. Kalau setiap curhat itu ya udah kita hal baiknya aja, kita dengerin aja apa yang diomongin, udah gitu aja. Terus yang kedua, kalau memang mengganggu banget untuk pekerjaan berikutnya nih, misalkan nih Mas gara-gara dengerin dia mulu, ada kerjaan nih yang harus dikerjain, Mas saya harus dengerin dia mulu, mohon maaf ya kan. Jadi gimana Mas untuk gimana cara memotongnya? Coba Mas belajar untuk mendengarkan intonasi yang dimana setiap manusia itu ada loh cara yang gimana Mas bisa potong tapi nyaman, motong pemotongannya supaya diudahkan itu nyaman, gak sakit hati gitu. Kayak pisau tajam langsung belah ya Mas ya? Iya benar. Jadi ada triknya Mas. Jadi triknya tuh kita kayak belajar bahasa Indonesia kalau setiap kita berbaca itu kan ada titik dan koma. Setiap bacaan koma titik. Kayak saya contoh nih, saya cerita nih sama Mas nih. Mas ini kemarin saya beli kue, tapi kuenya ada belatungnya. Terus malah dimakan gak enak lagi. Malah buat orang tua. Nah, udah tuh orang tua titik. Mas tinggal jawab. Oh iya, Bang, lain kali besok belinya di toko itu aja. Agak enakan tuh. Maaf nih Bang, sebelumnya saya ada kerjaan. Saya nggak apa-apa kan kayak gitu. Nah, kayak gitu Mas. Jadi cari yang dimana ada akhiran, yang dimana dia buat berhenti mengomong. Itu Mas langsung potong aja. Kalau memang diperlukan. Kalau memang tidak diperlukan, ya sekuat Mas aja dengerin orang curhat. Tapi nggak apa-apa lah. Kayak gitu sih Mas triknya. Jadi kita tuh harus mendengar intonasi yang dimana memang orang ya udah selesai nih ngomong, Mas masuk aja nggak apa-apa. Itu menurut saya sangat sopan kok kayak gitu. Sangat sopan. Yang penting Mas memberikan jawaban yang pertama, alihkan misalkan advice, ibarat kata sarannya udah saran aja cukup, nggak usah panjang-panjang sarannya. Habis itu udah lanjutkan seperti mohon maaf nih Bapak Ibu, jika ada keperluan yang lain bisa kami bantu. Jika tidak ada dari kami mungkin bisa melakukan pekerjaan yang akan datang seperti itu. Gitu, yang terpenting komunikasi mungkin ya, komunikasi. Iya, benar komunikasi Mas, kayak gitu. Makasih Mas. Iya, baik Mas Boma. Oke, terima kasih Mas Boma. Iya, jadi kadang gitu ya curhat, ini gini. Ya Mas Boma ya, itu jawaban dari Mas Rodri, semoga bisa membantu. Intinya sih di satu sisi kalau customer service itu kadang dilematis Mas Rodri. Satu sisi dia harus bersikap harus make
harus giving good attitude kan, harus memberikan attitude yang bagus, etika yang bagus termasuk dalam komunikasi. Tapi di sisi yang lain dia juga dituntut profesionalisme. Ada orang yang ketika diberikan attitude yang bagus, dikasih respon dengan attitude yang bagus oleh customer service, malah kayak tadi tuh Mas Boma, pengalaman keenakan sehingga mengganggu juga kan. Tapi di satu sisi harus profesional juga kayaknya ya. Harus profesional kita sebagai customer service, bahwa kita juga ada kerjaan yang lain. Benar, Mas. Tipsnya tadi pas banget. Iya, benar. Lanjut, Mas Rodri. Oke, kita lanjut nih. Lagi. Berapa lagi, Mas? Siapa? Satu lagi, Mas. Oh, satu. Iya. Siapa, Mas? Ini satu nih. Oh, ini. Oke, kita ambil dari Sofi Zayana nih karena menarik banget nih pertanyaan ini. Mudah-mudahan saya bisa bantu. Semenarik apa itu, Mas? Ini maksudnya dari pertanyaan ini sangat edukatif banget. Buat nanti teman CS yang akan datang. Siap. Langsung Mbak Sofi. Halo, itu dengar ya suara Sarah ya? Iya, kedengeran Mbak, sampai ke tetangga sebelah. Enggak bercanda. Iya, jadi gini, saya itu pernah kerja jadi CS di undangan, jasa undangan nikah. Nah, kan kita itu ada kayak tanggal request jadinya undangannya yang diminta oleh customer. Seperti itu. Nah, kasus yang sering saya temui itu undangan itu sering meleset dari tanggal yang diminta oleh customer. Telat gitu ya? Iya, telat, dan telatnya itu nggak nanggung-nanggung, bisa 2 minggu bahkan. Kemarin itu yang kasus tuh 2 bulan telatnya dari tanggal yang ditentukan. Nah, otomatis kan yang jadi CS ini kan kita pusing ya, dikejar-kejar terus, ditanya terus kapan jadinya. Sedangkan kita sendiri nggak bisa memberikan kepastian seperti itu. Nah, tipsnya gimana sih Bang biar kita bisa tetap ngadem-ngademin customer gitu loh, karena kan kadang itu ada customer yang sudah marah-marah kayak gitu kan ya marah ya. Ya kayak gitu. Baik. Baik, ini dari pertanyaan Kak Sofi Zayana, mungkin saya bisa memberikan sedikit untuk supaya tidak terjadi seperti itu lagi sih. Ini karena pertanyaan ini mengaruh untuk tim. Ini karena Mas, menurut saya ini kenapa telat ya karena ada tim yang salah dong, ada kendala dengan tim yang lain. Dari customer service nggak bisa apa-apa dong, nggak bisa apa-apa karena ketentuan yang ada. Misalkan emang customer-nya minta saya mau buat undangan di tanggal 12, nyampe di tanggal 30, astagfirullahaladzim, itu bukan keterlambatan lagi, itu ketinggalan kereta. Keterlaluan. Jadi untuk di sini sebagai customer service ya, karena saya juga pernah untuk dicecar seperti itu ya, yang harus dimana kita memberikan jawaban yang tepat ya kan, tidak boleh memberikan janji. Apalagi ini customer sudah request pada tanggal itu ya kan, kayak kesannya request untuk hari ini jadi selesai, tapi kenapa telat? Ya customer ngomel kan. Yang pertama itu yang harus diperbaiki adalah cara kinerja dari tim itu seperti apa sih? Cara kinerja tim seperti itu seperti apa? Dan yang kedua, sebagai customer service ini, kita harus ada kesana urgent kontak yang memang tim ini bisa dihubungi. Kalau memang ini emang harus ngobrol sama orang ini, bukan sama customer service lagi. Karena di setiap perusahaan, kalau memang urgent banget, harus diberikan sama orang yang bersangkutan. Karena kalau info dari kita, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin akan diinformasikan kembali 3-3 hari lagi. Udah 3 hari ditanyain kan, gue belum jadi nih, ntar 3 hari lagi. Nah itu yang harus diinfokan buat Kak Sofi Zayana, mungkin bisa dibantu. Mungkin dari perusahaan saya seperti itu soalnya. Jadi ketika memang ada urgent kontak, langsung diberikan saja customer ke yang bersangkutan. Biasanya sih seperti itu. Jadi kenapa supaya dimengerti gampang dimengerti oleh customer, karena customer itu pertama mengerti kendalanya seperti apa ya kan, dan dia langsung berbicara langsung
sama yang bersangkutan. Seperti itu. Jadi untuk mungkin ke depannya yang harus diperbaiki adalah servisnya sih. Servisnya ini. Ini yang pertama sih servisnya sih, Kak Sofi Zayana. Ini kalau misalkan ya benar sih, ya benar Mas. Karena ya itu tadi, maaf loh Mas, kayak agak curhat soalnya kemarin tuh kayak misalnya nih kasusnya tuh tim itu bilang tanggal segini bisa jadi, ya sebagai CS kan ya saya cuma menyampaikan dari yang ada di tim kan, oh bisa jadi di tanggal segini gitu. Nah saya bilang ke ke customer-nya, jadi bisa di tanggal 10 misal gitu ya Mas. Tapi ternyata tidak sesuai yang dijadwalkan dari tim tersebut. Nah di situnya jadi kayak jadi bumerang kan jadinya. Iya, akhirnya. bumerang. Lempar-lemparan. Katanya mbaknya bisa jadi tanggal segini, kok malah meleset lagi ya, gitu. Nah itu yang repotnya seperti itu. Baik, mungkin untuk kedepannya kalau memang ada sharing season setiap tim, biasanya kan tim tuh ada kayak meeting weekly ya, itu bisa keluarin langsung saran tuh dari Kak Zayana untuk Sofi Zayana ini untuk dari keluhan yang ada sebagai customer service nih, nggak bisa terus-menerus kita memberikan jawaban yang nggak pasti kepada customer. Yang pertama harus diperbaiki servisnya nih. Berarti yang kedua urgent kontak yang harus ketika customer untuk memang segera dihubungi. Itu sih menurut saya. Jadi jelas untuk customer ngomel itu ya jelas. Jadi itu yang kita harus memberikan jawaban yang pasti dong. Yaitu kita berikan urgent kontak yang bisa dihubungi ketika ada kendala yang memang harus diperlukan ya. Dan di sini ada juga jawaban yang dari dari pertanyaan dari Kak Sofi Zayana sewaktu saya jadi CS, yaitu gimana? Iya Mas, jadi waktu pas saya jadi CS itu ya dinyinyirin gitu sama beberapa keluarga gitu, kayak kamu tuh lulusan S1 gitu, tapi kok malah ngelamar jadi CS, malah kerja jadi CS, padahal itu loh CS itu loh kerjaan anak SMA, kayak gitulah istilahnya Mas. Nah ya saya berpikir kan gini ya, kan nggak semua orang itu bisa jadi CS ya, apalagi punya mental yang kuat untuk jadi CS. Benar banget. Itu kan ya Mas ya. Saya mikirnya ya walaupun saya lulusan S1 kalau misalnya jadi CS, so what gitu ya. Tapi ya itu tadi Mas, kadang ya kayak suka kepikiran emang emang hanya pekerjaan untuk anak SMA seperti itu. Nah, jadi saya meminta tanggapan dari Mas aja gitu. Ya, kalau menurut saya di sini pertanyaan yang bagus juga sih buat sharing season aja untuk pertanyaan ini, karena dari basicnya kita kan sebagai S1 itu kan udah sarjana lah ya, maksudnya di mana kita selain kita bekerja, kita tuh harus mendapatkan apa yang kita dapat semapan apa enggak gitu kan, yang udah yang secara nyatanya, secara realitanya seperti itu. Tapi pada dasarnya kalau menurut saya selesai kuliah S1 menjadi customer service, itu menurut saya, tanggapan saya ya bagus aja. Karena apa? Kalau dari mungkin Kak Sofi Zayana memang sudah S1 di CS, apalagi selama 1 tahun, lebih dari 1 tahun, dan apply ke tempat lain, itu udah pasti bukan jadi CS lagi. Yang pertama, karena apa? Sudah S1, sudah berpengalaman, sarjana. Yang kedua, 1 tahun di bidang customer service, ketika apply lagi, langsung mungkin jadi tim lead customer service. Maksudnya menurut saya memang itu ada step by step-nya, ada tahapannya. Mungkin kalau memang nggak ada experience sama sekali, baru lulus kuliah, terus kerja, dapat CS, ya nggak apa-apa menurut saya. Karena apa? Pada basicnya sudah S1 itu sudah memenuhi kualifikasi yang ada. Tapi karena dasarnya memang tidak ada pengalaman, belum ada pengalaman, ya udah nggak apa-apa untuk sementara masih di customer service. Lagian juga kerjanya juga menurut saya ya nggak boring lah, nggak boring. Seru aja tiap hari, ada aja kelakuan dari aksi-aksi customer menurut saya. Jadi dibuat ini aja tanggapannya, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi karena memang udah jadi S1, tapi yang selalu diingatkan pasti kok. Mungkin kalau memang lama di situ langsung dipromosiin, mungkin jadi TL atau mungkin jadi bisa langsung supervisor gitu. Jadi menurut saya buat Kak Sofi Zayana untuk tanggapannya, menurut saya ya semuanya itu ada step by step-nya. Nggak apa-apa, sabarin aja dulu, nanti tinggal langsung sudah ada experience yang bagus di customer service, apply, misalkan ada job desk sebagai team lead customer service, apply. Saya yakin itu pasti, ya nggak pasti sih, minimal keterima karena udah memenuhi kualifikasi yang ada gitu. Oke, terima kasih Mas Rodri atas jawabannya. Oke, terima kasih Mbak Sofi, luar biasa jawabannya Mas Rodri. Sudah 5 penanya yang ditanyakan kepada Mas Rodri.
Cukup gerah apa mau lanjut Mas pertanyaannya? Kayaknya cukup deh Mas. Oke, Kita cukup ya. lanjut next webinar mungkin bisa diadain lagi. Wah, luar biasa. Semoga Mas Rodri ada kesempatan lagi untuk berbagi bersama kita, bersama Maisha dan teman-teman sekalian di next time, di waktu selanjutnya, insya Allah ta'ala. Tadi ya, yang terakhir kepada Mbak Sofi, ada pertanyaan dari Mbak Sofi, Mas Rodri sudah menjawabnya ya. Jadi balik lagi sih, kalau saya tadi kalau dengar pertanyaan dari Mbak Sofi, gimana caranya, ya kalau ngatasin itu balik ke poin creatively problem solve nih ya di discuss itu ya, diskusi dengan tim, kemudian kasih deadline yang pasti, ya itu dia. Intinya kalau seperti itu harus diperbaiki aja jasanya sih. Iya betul. Berarti itu problem di mana? Di customer atau di dalamnya? Di dalam, jelas internal, jelas internal itu kayak gitu. Dan nggak masalah lah, soal lulusan S1, SMA atau apapun, ya dimanapun bekerja, bagi teman-teman Maisha ID, sedikit saya ingin menambahkan ya, mau lulusan apa saja dan bekerja di mana saja, jangan jadiin pekerjaan kita sebagai sesuatu yang ya mungkin kita nggak suka ya. Benar. Atau mungkin jadi nggak suka gara-gara dinyinyirin orang lain. Ada satu pepatah bahwasannya persetujuan orang itu bukan tujuan dari apa yang kita sedang capai. Begitulah kurang lebih. Oke, teman-teman sekalian dan teman-teman sekalian, sobat Maisha ID, sebelum kita tutup webinar kita ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung, dan pertama terima kasih kepada Mas Rodri yang sudah menyempatkan untuk mengisi webinar pada hari ini. Materinya luar biasa, jawaban-jawabannya juga luar biasa banget, ngena banget ya, relate banget sama apa yang sedang dihadapi oleh sebagian besar kita yang berprofesi sebagai customer service dan yang semisalnya. Dan teman-teman semua, kalian sekali lagi untuk Q&A dari 5 pertanyaan tadi akan dipilih 2 pertanyaan terbaik untuk mendapatkan giving, untuk mendapatkan sesuatu ya dari Maisha, insya Allah ya, semoga bermanfaat. Dan satu lagi sebelum teman-teman dan kita semua mengakhiri webinar ini, saya mau share di kolom chat Zoom, bisa dilihat barangkali di sana ada form yang teman-teman bisa isi ya. Kami teman-teman sekalian dari Maisha ID akan sangat berterima kasih kepada teman-teman sekalian jika teman-teman ingin atau menyempatkan diri mengisi form yang tadi saya share ya, untuk mendapatkan juga sertifikat nantinya ya. Baik teman-teman sekalian yang semoga berbahagia di akhir pekan ini dan tetap sehat di rumah aja, juga Mas Rodri dan teman-teman yang bertugas juga ada di sini nih pada ngumpet-ngumpet. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan enjoy your job in your passion in your life. Selamat berbahagia, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.